Nah, Dewa Molok ini ajaran tentang keselamatannya adalah tidak berkaitan dengan penumbalan hewan, tetapi penumbalan anak manusia. Nah, itulah yang digenapi oleh kekristenan, yaitu untuk mendapatkan keselamatan haruslah dia mengimani Yesus itu mati di tiang salib alias ditumbalkan sebagai penebus dosa. Jadi Bu Darni, ajaran Bu Darni ini adalah ajaran pagan yang merupakan pembodohan tentang keselamatan. Keselamatan yang disandarkan kepada sosok tertentu supranatural atau super yang sama nilainya dengan cerita dongeng Hercules dan juga cerita dongeng Superman, Batman dan segala macamnya. Tidak bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini. Beda dengan Islam. Islam itu keselamatannya dunia dan akhirat, realistis, yaitu terkait dengan bagaimana manusia ini diatur untuk mendapatkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan, keselamatan di dunia ini. Dan itulah yang berlaku di seluruh dunia, yaitu semua negara sekarang hari ini dia punya undang-undang, konstitusi, dan hukum, Bu Darni. Jadi nggak cuman halu. Kalau halu itu ya sekadar utopia dalam angan-angan aja, nggak bersinggungan dengan kehidupan kita sehari. Nah, itulah urgensi datangnya agama pagan itu diadopsi oleh kekristenan yang diamini oleh Kaisar Romawi. Karena untuk pembodohan itu, Bu Darni. Ya, itu dulu. Makasih. Saya itu mau nanya yang gini, Darmi. Ini penasaran kami sebagai manusia yang berakal yang dikasih oleh Allah pikiran ini. Penasaran kami ini. Coba jawab E atau B. Kematian Tuhan ini kehendak siapa? E Tuhan, B Kristen. Kan di kitab para nabi. Itu jawabannya. Bukan nubuatan yang saya tanya, kehendak siapa? Hoax. Lain dari situ pendusta. Kehendak Kematian siapa, Yesus Darmi? itu dinubuatkan para nabi, harus digenapi. Darmi, E Tuhan, B Kristen. Kematian Tuhan ini kehendak siapa? Buatkan di kitab para nabi, termasuk di kitab Yesaya dan Mazmur. Oke, bagus. Kalau kamu ngeles di sini, saya tanya, di mana para nabi mengatakan Tuhan akan menjadi manusia dan mati? Silakan. Perjanjian lama di mana? Di perjanjian lama, ya kita bacalah semua Mazmur. Coba kita baca. Yesaya. Langsung baptis Al-Hidayah. Kalau kamu temukan di perjanjian lama Hashim atau Elohim akan menjadi manusia dan mati. Silakan. Mari kita baca di kitab Yesaya 53 ayat 1 dan seterusnya. Sampai 12-nya, sampai keturunannya. Coba baca. Di mana Tuhan mati di situ? Ayo. Kita membuktikan nih ajaran Kristen ini pagan ataupun ajaran dari Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tumbalnya itu adalah Tuhan. Makanya Bang Hidayat, di dalam Al-Quran nggak ada kitab Yesaya. Kalian nggak tahu tentang penyalipan Yesus. Makanya selalu kalian tolak-tolak. Tidak pernah aku terbaca. Saya juga pembaca Bible, Kak Darmi. Kalau adalah kalian pelajari. Ayo, dan di mana di kalaulah Yesaya? ada di kitab Al-Quran, tunggu dulu. Kalaulah ada kitab Yesaya dan Mazmur di dalam Al-Quran, pasti kalian mengimani kematian dan penyalipan Yesus. Iya, sekarang kan itu. saya tanya, kematian Tuhan ini kehendak siapa? E Tuhan, B Kristen. Ternyata kamu bilang di kitab Yesaya dan para nabi. Sekarang di mana di kitab para nabi dikatakan Tuhan Hashem ya menjadi manusia akan mati? Di mana? Baca dulu Yesaya 53 itu. Coba. Tunggu dulu. Dan kedatangan Yesus pun sudah ada ditulis di dalam kitab Yesaya. Baca dulu. Yesaya 17 ayat 14 kalau nggak salah. Coba. Di mana di situ Tuhan akan mati? Elohim mati menjadi manusia. Coba. Langsung baptis Al-Hidayah. Jadi Al-Hidayah itu kalau oleh karena diskusi ini tidak mau penat mulut, kita itu pasti karena mau toleransi, percuma kita ngalur ngidul di atas kalau ternyata saling ngomong tidak ada ilmu dan tidak mau saling menghargai. Sekarang sebab itulah Al-Hidayah kasih tantangan, baptis langsung gitu. Ayo, di mana dikatakan Hashem, Elohim menjadi manusia dan mati? Silakan. Bang Hidayat, mana bisa kita
bersama ya Hidayat. Karena sudah lari Tidak jalur. usah bernyanyi, langsung. Pula yang nyama-nyamain. Hah? Sebentarlah ku cari ayatku. Iya, silakan. Ada yang lain dulu. Silakan teman Kristen bantu. Hashim akan menjadi manusia dan akan mati. Langsung baptis al-hidayah. Kalau itu mana pula lah Hasem, enggak langsung Waalaikumsalam begitu warahmatullahi ceritanya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kristen bang. Silakan Bang Jonathan. Kalau ada yang perlu menambahi silakan. Jadi 23 ayat 5. Tadi yang ku dengar dari kedua belah pihak itu sebenarnya tidak ada yang nyambung sedikit pun, tidak ada yang pas. Oh, jadi kalau gitu kamu nyimak aja dulu Bang, biar kami kasih pas dulu. Silakan yang saya 53 tunggu, karena saya ulang ya pertanyaan saya. Kematian Tuhan di Kristen ini, perjanjian baru ini, kemahuan Tuhan, B, kemahuan Kristen. Kalau kemahuan Tuhan, pasti pernah dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan mati. Dengar Karena jangan dulu, kamu Bang bilang di Hidayat. 1 Korintus 11 nomor 25, kamu harus memberitakan kematian Tuhan, kata Paulus. Bang Hidayat, Yesaya 43 ayat 3. Aku menebus engkau dengan Mesir, katanya. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, jadi saya mau tanya, kan di dalam Yang Al-Quran saya enggak ada. tanya, kematian Tuhan Hashem atau Elohim. Yesaya Menjadi manusia. 53 ayat 10. Coba. Tetapi Tuhan berkenan meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia mengarahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak keturunan? Tuhan akan terlaksana olehnya. Itu Tuhan menceritakan dia kan. Selalu. Sekarang yang saya tanya, Tuhan Ayat 5. Hashem menjadi manusia dan mati. 53 ayat 5. Ayo. Baca lagi. Assalamualaikum, salam. Tidak usah memberi salam Bang. Di 1 Yohanes 2 ayat 10, jangan memberi salam kepada yang bukan seagama dengan kamu, kata Paulus. Aku tahu 53 ayat ayat itu. 5. Coba di mana? 53 ayat Hashem, 5. itu ada si Haleluya di bawah membantu kamu. Mazmur 22 8 dan 9. Hashem akan menjadi manusia dan mati. Silakan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Tante, itu diceritakan oleh penulis di mana dikatakan oleh Hashem bahwa dia akan menjadi manusia dan akan oleh mati. kita menjadi sembuh. Terus Kamu apalagi? katanya tadi tidak nyambung, Jonathan. Jadi dengar dulu lah supaya nyambung. Itulah Tadi bilang kesan-kesannya nggak udah boleh apa mengucap lagi? salam itu gimana bang? Maksudnya bang? Di Bible-nya tertulis. Nggak di Bible, aku tahu hadisnya di Itu udah jelas kesengsarannya. Sama. Kalau mati tidak. Baca Imamat 18 nomor 21. Coba, di mana Hashem itu akan mati dan menjadi manusia dan akan mati? Di mana? Karena Bukan dari tadi begitu. si Darmi ini, penebus kami itu adalah Allah Israel, menjadi Ya. manusia dan mati. Galatia 3:13, terkutuk dia disalib. Ayo, di mana itu? Kami kan di dalam Alkitab kami ada dikatakan Allah penebus. Nah, jadi Allah penebus itulah roh kalemnya Elohim yang menjadi manusia. Itulah yang turun untuk menyelamatkan kami dan menebus kami dari dosa. Apalagi? Tante, dengar. Di Bible kamu dikatakan di Yakobus 5 nomor 15, sungguh pun besar apa dosamu, kalau kau minta pengampunan dari Tuhan maka dia akan mengampuni. Di Imamat 16 nomor 27, bahkan tai hewan pun boleh penghapus dosa, atau di Ulangan 14:26. 14 nomor 16. Sekarang kalau Yesus pun mengajari itu di Markus 11 nomor 25-26. Sebab jika kau berdiri untuk berdoa, ampunilah kesalahan orang lain supaya Bapamu di surga juga mengampuni kamu. Ajaran siapa ini? Kemauan Tuhan mati disalib ini, itu yang saya tanya. Halo, Ayo. aku yang jawab gimana? Dengar dulu. Kita baca lagi di Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya waktu pembaptisan ya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apalagi? Bu, Menghapus itu mati apa tidak itu? Coba Bu Derni diam dulu lah. Yang saya tanya mati. Oke.
Tolong kasih kesempatan aku ngomong. Silakan. Jadi kalian tidak percaya Tuhan Yesus itu mati. Oke kan? Tapi di Quran Kamu tanya Al-Hidayah ya? Al-Hidayah jawab dengan Bible nih. jelaskan Jadi orang dulu. Islam itu bukan kami tidak percaya, tetapi Bible yang bilang. Coba kamu lihat di Yohanes 12:34. Di dalam Taurat kami, dengar. Karena saya pakai Bible, kamu pakai congor. Tidak nyambung kita. Gantian dulu, gantian. Oke. Di Yohanes 12:34 di dalam Taurat kami tertulis penyelamat Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Di Yohanes 8:29 dan dia yang mengutus aku tidak akan membiarkan aku sendirian, dia selalu menyertai aku dimanapun aku berada karena aku selalu berbuat apa yang berkenan kepadanya. Oke. Di Matius 26:24 Yesus sudah menyumpah siapa yang menyerahkan dia ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Namun celakalah yang kepadanya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik dia tidak hidup. Bahkan di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 mereka berselisih paham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang mereka salibkan. Padahal Paulus berkata dengan pasti bahwa dia hidup. Jadi bukan orang Islam yang tidak percaya, Bible yang menulis gitu. Sekarang coba di mana siapa punya kemauan ini, Tuhan atau Kristen? Coba Tuhan mati, ayo. Jawab. Bukan, Bang. Pakai data bukan congor ya. Ayo silakan. Tapi gini Bang, tapi di kitab kalian juga mengatakan Yesus mati dan bangkit lagi. Coba baca Al-Maryam ayat 33. Di mana Bang? Di mana itu? Surat Maryam ayat 33. Begitupun orang Islam Bang kalau berdoa. Bukalah. Pada hari kami mati dan hari kami bangkit itu semua doa orang Islam begitu. Jadi yang diceritakan di situ jangan menghibur diri dulu. Itu ketika Isa itu datang kedua kali dan dia akan wafat di bumi, bukan pada masa dia disalib. Karena dia disalib itu dalam surah An-Nisa 157, wa ma qutaluhu wa ma sulabuhu walakin subbi alakum. Anda berbicara tanpa bentuk. Jadi tidak usah kamu muter-muter. Sekarang jawab apa yang kau ditanya. Kamu katanya mau nyambung. Ngomong aja terus Ayo. Dan pada aku kan dibangkitkan Hidayah diam hidup. dulu, Jadi biar dijelaskan. Gini, dengar dulu. Aku bacakan ayatnya ya, kalian dengar semua ya. Surah Coba Maryam. bacakan Arabnya kalau bisa. Udah dengarlah dulu. Surah Al-Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup. Berarti di sini mengatakan Yesus itu mati dan bangkit hidup lagi. Kenapa kalian tidak mengakui kebangkitan Semua Yesus? Islam begitu doanya. Tetapi kalau umat Paulus bukan begitu doanya toh. Sebab itu kau harus menyamakan. Kalau Islam begini doanya, diberi keselamatan pada hari kami lahir dan kami mati dan dibangkitkan di padang mahsyar. Sekarang yang saya tanya, kemahuan siapa ini Tuhan mati? Kamu di sini banyak Kristen malah tidak boleh menjawab. Buat apa kamu nongol di sini banyak Kristen? Udah dijawab, banyak yang Anda congor setuju Yesus terus. hidup lagi? Kemahuan siapakah Tuhan ini mati? Kristen, B Tuhan. Menurut Jawab. Allah kalian, lihat bacakan ini. Diam dulu. Di mana? Gantian Hidayah. Menurut Allah Hidayah kalian diam ini dulu. yang menginginkan Yesus mati. Dapat Baca kita surah Bang. Al-Maryam 33. Bung, kamu montok di satu ayat untuk mengalihkan perbicaraan. Jadi ini masalahnya kalau tidak ilmu tetapi ngotot di atas nekat. Sekarang orang Islam itu kalau berdoa memang begitu kami Ini bukan doa. ini meminta bukan kepada doa. Allah agar kami dipermudah sampai di padang mahsyar begitu. Kita berdiskusi. Kalian tahu kan? Kamu naik di sini untuk bahas doa atau mampu menerangkan tentang ketuhananmu yang sampai hari kiamat dipertanyakan itu? Oh, jadi Anda menginginkan Tuhan Yesus itu menurut Quran aku. Nah, sekarang saya tanya, kemahuan Tuhan mati ini, kemahuan Tuhan, B, kemahuan Kristen. Jawab. Allah menurut Quran. Oke, coba di mana ayatnya? Allah mengkehendaki Tuhan mati. Ayo, di mana? Mana? Al-Maryam ayat 33. Nenek Mukiper. Bacakan. Di mana di situ Yesus itu Tuhan? Oh, kau Anda mau Jadi kalau kau tidak punya ilmu, baik kau menyimak di bawah karena kau bikin malu. Di sini ada 1.800 orang yang menonton. berbicara. Dan banyak daripadanya Kristen. Semakin ngalur ngidul Kristen di atas begini, semakin banyak orang akan mualaf. Aku berbicara, Anda memotong. Hidayah Kita aku diam berbicara, dulu. Anda memotong. Karena tidak nyambung. Yang kau baca itu adalah doa orang-orang Muslim. Sekarang yang saya tanya, doamu sebagai Kristen membenarkan ketuhananmu yang mati disalib. Ayo. Baca. Itu nonton dengar dulu orang bicara. 31. Mereka menjadikan ulama-ulama dan hari raib mereka selain Tuhan, selain Allah dan Isa.
putra Maria. Apa kaitannya di situ, Bung? Bung, ini Tuhan kamu di Kristen. Yang jelas-jelas di Matius 7:22, kalau kau berdoa dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, melakukan mukjizat dalam namaku, anialah engkau dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kata Yesus. Kalian tidak Itulah percaya, dogma namanya, kalian tidak percaya Jonathan. Bible. Jadi kalau Bukan tidak percaya, sekarang justru yang saya bacakan tadi, Bung, ayat Bible 4 ayat mengatakan dia tidak mati. Sekarang kemahuan siapakah Tuhan mati ini? A. Kristen, B. Tuhan. Jawab. menolak. Jawab. Apapun yang dikatakan Bible kalian nggak akan percaya. Tapi kalau dari Quran apa kalian bisa menolak? Ini yang saya baca ini, Bung, ayat Bible. Saya membenarkan ini karena dia mengatakan di dalam Taurat kami tertulis penyelamat Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Kurang KST, tidak salah dikumpul Kristen kalau modal begini. Ini menghilangkan energi aja. Sengaja mengalihkan perbicaraan supaya tidak terarah diskusi. Saya membacakan ayat per ayat dari tadi, ayat Bible mereka ini satu ayat pun tidak ada di atas. Padahal banyak Kristen di sini nih. Taubah 9 ayat 31. Mereka menjadikan ulama-ulama dan rakyat mereka Coba saya hitung sampai 5 ya. Kalau kau tidak menjawab maka kau menyimak di bawah. 1. Kemahuan siapakah Tuhan Kristen ini mati? Yang namanya dogma. kemauan Allah. 1. Tuhan, B. Kristen. Kemauan Allah FCT kenapa nggak ada C ya? C Allah FCT aku pilih C. Saya tanya kedua kali ya. Kemahuan siapakah Tuhan Kristen ini mati di salib Allah terkutuk? SWT menurut Quran Allah FCT. Tuhan, B. Kristen. Mana mau diturunin Bang Aldea? Ini Jonathan dia ngoceh tentang Al-Quran aja nih. Siapa Ketika ditanya siapa? tentang Bible, dia kalau Siapa Bang Al-Quran. Hidayah? Konfirmasi Yesus itu meninggal dan mati hidup. Coba. Jonathan Purba. Dia tinggalin Jonathan ini, biar diskusinya terarah, biar nggak berisik-berisik aja dia. Kalian takut pada Oke, Jonathan, apa? hadis. Udah yang Jawab dulu Jonathan. tinggalin di atas. Kalian semua pecundang, kalian sekupulon Tiga kali saya tanya. baik buat. Kemahuan siapakah Tuhan Kristen ini mati? Udah turun. Udah. Hostnya jangan macam-macam ya. Mentang-mentang ditinggal sama hostnya suka-suka. Tadi aku di situ, tadi aku on cam, kau nggak mau ngomong. Giliran ku tinggalkan mulut kau ngerocos. Ditanya gak jawab. Jangan main-main sama hostnya. Kalau udah dapat imbang diturunkan. Bukan dapat imbang, dia tidak menjawab. Sekarang gini kau jawab aja. Sekarang gitu kau jawab aja. Ayo jawab Dari tadi aja. Al-Hidayah kasih pertanyaan, tidak ada satupun yang dijawab sama Kristen. Bayangkan, Bung, bayangkan, ini yang bertanya sama kamu manusia loh. Mau yang bodoh dinaikkan. Kira-kira kalau Yesus Ya yang udah bertanya kau sama turun, kalian kalau kau merasa bodoh, bermuter-muter repot begini. kali. Turun kau, baluap. Repot kali. Kalau kau merasa bodoh, turun kau udah. Selesai, baluap. Ini turunin Kristen yang lain, naikin Jonathan, biar fokus sama Bang Hidayah. Coba. Biar nggak- yang lain Repot nggak kali. Kalau yang beda ini ya udah turun kau selesai. Itu aja kok naik lagi, repot. Jonathan. Bang Hidayah. Ya Bang, silakan. Ya. Di sini yang Kristen ada berapa orang boleh saya tanya selain Bu Darmi? Nggak tahu sekarang tinggal berapa ini? Ini si Francisca Ada Kristen. Tapis, Derni sama Francisca. Baik, kalau begitu. Saya boleh bertanya nggak ketiga-tiga orang ini? Tentang keaslian Bible. Boleh saya bertanya Bu Darmi? Atau yang lainnya? Boleh ya? Kristen atau Islam? Kristen, saya Islam. Oh Islam. Kalau Islam boleh bertanya. Ini yang menanya The Lion King, Bu Darmi. Lion King. Oh. Islam ya, Islam ya. Islam, Bu Darmi. Insya Allah. Oke, silakan. Alhamdulillah, Islam. Ya, jadi gini Bu Darmi. Saya ingin mempertanyakan keaslian kitab suci Bible. Udah, saya jawab. Ya, silakan. Kitab suci umat Kristen ditranslate berbagai Ini bahasa. Dabling di mana sih Dabling? Hah? Francisca mute. Udah, kitab suci. Udah, halo. Dabling di mana nih? Coba turunin aja si Francisca ini. Disuruh Siapa? mute kagak min. Dabling. Tante nih Dabling. Tante ngidupin 2 HP. Enggak ah. Oke. Itu Dabling. Tapi enggak ada, cuman satu. Kan Dabling kan? Terus Dari mana ini matikan. Coba Tante mute. Tante mute. Coba berarti Tante cabut dulu headsetnya. Sambil ngecas Tante.
Cabut dulu handsetnya. Udah dicabut handsetnya udah. Kalau dari host gak bisa doubling, pinter dikit. Oh, sorry. Nah, aku jawab ya. Mana aslinya kan gitu. Nah, kitab suci umat Kristen ditranslate berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Yang kita bahas bahasa Indonesia. Kalau aslinya kalian pergi ke LAI. Nah, nggak ada lagi. Pergi ke LAI, di sana kau cari yang aslinya. Yang kami pegang sekarang adalah translate yang berbahasa Indonesia. Itu saja yang kita bahas di sini. Bu Darmi, yang saya pertanyakan itu bukan yang aslinya, tapi keasliannya. Keasliannya? Bedakan asli dengan keaslian. Pertanyaanmu itu nggak bisa ku jawab. Nggak bisa ya, nggak ngerti bahasanya ya Bu. Pertanyaannya bagaimana itu Bang? Nih dinaikin lagi ya. Kalau dia nggak bisa menjawab nih, ku naikkan kau lagi. Oke. Jawab pertanyaan Bang Hidayah. Cepat, baru Diko bertanya. Oke. Silakan Jonathan. Nah sekarang saya mau tanya sama Tante mute dulu, Tante mute dulu, doubling Tante dari Tante. Loh, oke. Jonathan, silakan. Jawab dulu pertanyaan Bang Hidayah. Leon King, kini doubling mah. Oke, Jonathan silakan jawab dulu. Pertanyaan apa itu? Tadi Bang Hidayah nanya. Tadi saya tanya, kemahuan siapakah Tuhan Kristen mati? Tuhan itu B Kristen. Coba pakai ayat. Itu tadi udah aku jawab, Hesti. Itu tadi aku jawab. Itu kan udah aku bilang, itu nubuatan para nabi yang harus digenapi dan yang harus dijalankan. Ngomong situ, diam dulu yang Kristen itu. Yang Kristen itu diam dulu satu dulu. Biar apa yang ngomong. Silakan. Itu gak becus itu Kristen satu itu kalau ngomong. Lihat ini. Di surat di Al-Quran kalian surah An-Maidah ayat 3. Jawab dulu. Ini nih, udah turun kau baluap capek. Aja ini si baluap ini turunkan ini. Oh, mati kau. Udah. Apa sih Darmi ini? Tante turun dulu, Tante. Tante turun dulu, nanti naik doubling masih. Tante turun dulu. Tante turun dulu, nanti naik lagi Tante. Kau masa Tante ku dikatakan bodoh, baluap. Oke. Ini masih doubling gak ya? Gak enak kali doublingnya. Oke, Tapis. Ya silakan. Kamu mau bertanya apa, Tapis? Noise gak? Kalau saya noise gak? Leon King, turun. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa pada doubling sih? Allahu Akbar. Kalau saya noise nggak, doubling nggak? Enggak. Itu ada. Ini host ini. Ini host ini. Iya, aku mute. Nih. Oke. Iya, aku mute. Oke. Tes. Tes. Nggak ada. Ayo. Al-Hidayah ya? Tes. Iya, Bang Hidayah. Turun Bang Hidayah. Alamak. Aduh, aku turun dulu sebentar. Aku bersihkan dulu. Kelamaan sudah tadi. Karena Bang Hidayah. Iya, sebentar. Pakai HP double. Iya, sebentar. Oke, coba. Bapak. Masih semuanya? Ya Allah. Jadi tadi awalnya gimana sih pada doubling? Cek. Aman. Pakai headset tadi mungkin. Oh, silakan. Tapi mau nanya apa? Udah aman. Oke. Tadi punya KST kecegah juga. Kenapa? Oke. Tapi mau nanya silakan. Kamu Kristen kan? Bu Darmi balik lagi. Pagi masih. Iya, Tante Darmi mana Tante Darmi? Gak ada dia. Loh, pada doubling juga loh. Kan? Naik taking, doubling lagi. Turun dulu taking. Turun aja. Dia naik malah doubling. Tadi udah aman bertiga. Coba cek 1, 2, 3. Doubling nggak?
Tes 1 2 3. Enggak aman, enggak aman. Tai Cek, tante. Oh, enggak ada aman. Itu kan ada lagi. Astagfirullahaladzim. Host ini host. Coba kalian itu semuanya turun. Semuanya turun, doubling. Semuanya turun. Turun semuanya, turun. Turun semua nih, turun ya Allah. Udah, bentar ya tante. Tunggu hidup dulu kameraku. Aku mau ngene. Udah nggak pakai hijab soalnya. Oke ya. Nih dengerin ya, hostnya nggak doubling ya. Nggak doubling orang sendiri ya kan. Oke, naik tante ya. Satu-satu dulu ya. Oke. Tante bersuara. Dah, cek. Dah. Oke, Mas. Dah, enggak. Udah ya, aku matikan ya. Aman. Dah. Oke. Siapa lagi nih? Oke, naik dulu Bang Ben. Hostnya doubling. Enggak, hostnya doubling. Oke, Bang Ben bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aman ya, nggak doubling ya. Oke, bersuara. 1 2 3 cek. Oke, aman ya. Oke. Ini ya, ini tadi yang ini, coba ini. Oke. Assalamualaikum Coba. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah aman, Bang Hidayat naik. Aman ya. Berarti semuanya itu yang di. Kalau host gak bisa doubling hostnya. Kecuali noise ya, dari suara mana. Itu host. Kalau host gak bisa doubling, naik noise dia. Bang Hidayat bersuara. Bang, bersuara dulu Bang. Berfirman dalam hati nih, bentar. Ya nggak ada yang dengar. Oh, oke, aman semuanya. Oke, silakan. Lanjut tante. Kalau berfirman dalam hati nggak ada yang dengar, ada yang nulis. Aduh, oke, lanjut. Kenapa Sorry, tadi? Tadi host saya protes host, aduh, ternyata aku yang doublingnya. Ya Bang Hidayat yang doubling. Sudah Kesti, oke lanjut. Kak Darmai. Tapi kenapa tadi temanku yang Kristen itu benci kali sama aku? Nggak tahu aku tante. Makanya langsung kuturunkan aja tante. Enggak, dia Kristen apa rupanya? Nggak tahu, nggak kalian tanya. Lama dia di sini. Aku tadi kutinggal. Nggak, yang lucunya pas tadi aku ada, dia nggak bersuara. Giliran kutinggalkan HP-ku, dia bersuara kan? No. Coba. Mungkin dia kesal, Bu Darni ini nggak mau gantian kalau ngomong. Dia juga mau ngomong gitu. Nah, dinaikin lagi, nggak menjawab, malah dikatakan Tapi udah ku mute-nya tadi. Iya, patulah saudara imannya jadi katakan goblok, ya kan? Iya. Udahlah, lanjut tante. Oke lah. Nah, itu tadi. Apa tadi pertanyaan Bang Hidayat? Atas kehendak siapa kematian Yesus? Kristen kah? Allah kah? Kan gitu. Matikan semua lampu. Tuhan. Atas kematian, atas kehendak siapa kan gitu. Itu kan sudah nubuatan para nabi. Jadi kalau sudah nubuatan para nabi, haruslah digenapi dan sudah terjadi kan gitu. Akan terjadi, akan terlaksana. Makanya ada dicatat di dalam Yesaya dan kitab Mazmur. Itu dia. Makanya kami tahu tentang penyalipan itu. Dan ada sebelum perjanjian baru pun sudah dicatat tentang penusukan kakinya Yesus dan baju Yesus yang diundi oleh tentara Roma, kan gitu kan? Nggak ada ditusuk, dan Buddha tangan ini. dan kakinya tertusuk, semua itu kan ada. Tertusuk ke Ari itu artinya seperti singa. Bu Darni ini bohong pula di depan saya. Nggak ada ditulis di situ seperti singa. Kalian yang bohong. Ya weraglai seperti singa tangan dan kakiku, jangan tipu-tipu lah. Macam mana seperti singa tangan kakiku? Kalian lah dulu yang berpikir itu. Apa? Hah? Soresnya apa? Kata dasarnya apa dalam bahasa Ibrani ke Ari itu? Dari kata Arye, singa.
Kari. Jadi seperti singa. jadi maksud kalian yang tangan dan kakiku tertusuk itu diganti menjadi Bukan tangan dan tertusuk. kakiku singa gitu. Seperti singa, tangan Seperti dan singa. kakiku. Itu Macam artinya mana tangan dan menunjukkan- kaki seperti dengerin. singa? Kalian lu kutanya. Dengerin. Itu menunjukkan bahwasanya Daud itu perkasa. Mana ada Kak Ari tertusuk? Ada aja nih. Baru saya berani mana pula Kak Ari tertusuk. Nah, itulah makanya aku selalu menekankan seharusnya ada kitab Yesaya dan Mazmur di Al-Quran supaya kalian mengetahui juga penyaliban Yesus itu dan penyiksaan Yesus itu. Ini nggak ada, ya kalian bantah lah, nggak ada kalian bilang terus. Sementara kami sudah Ada kami doubling lagi pelajari nih. terus. Siapa yang doubling lagi ya? Hah? Nggak tahu ini aku. The Lion King. King doubling king doubling. Aku padahal mute. 1, 2, 3. King doubling king. Cek 1, 2, 3. Nggak aman tuh. Aman. Aman. Aku nih aman. Ulang ya. Jadi gini loh, Bu Darmi. Kalau Bu Darmi ngomong lebih dari 1 menit pasti doubling. Kenapa gitu? Ada tambahan dari luar ya. Aduh, mungkin Roh Kudusnya menyerap Pak Darmi. Nggak tahu lah. Soalnya aku nggak mau berdusta, nggak mungkin roh yang jahat Bang datang Ben. sama aku. Bang Ben, Udah mulai sehat ini Bu Darmi. Iya, kenapa? Bang Ben. Kenapa Bang Benny? boleh nggak saya kasih tantangan buat Bu Darmi? Oh, boleh tuh. Kasih itu Boleh. kan? Iya, boleh. 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 Apa itu? Baik, Bu Darmi. Oh, Saya punya hadiah. Ada yang kasih saya sokongan dana 100 juta buat Bu Darmi. nah, Kalau Terus? Bu Darmi bisa menjawab ayat yang tertulis dalam Bible dengan data yang ada dalam Bible itu sendiri. apa itu? Nggak usah Bukan pala siap. nggak usah pala berhadiah-hadiah. Di mana Ini memang tertulis? hadiah, harus ada hadiahnya. Is. Udah transfer aja lah, ngapain berhadiah-hadiah? Ya enggak gitulah. Ada ini. Ini Iya kan, direkam loh, Esti? Bu Darmi. Silakan direkam sama Sodni. Ini ada yang nonton, ada 1,2 yang nonton ya. Yang nonton ini 1,2. Silakan direkam. Kalau saya berdusta, silakan dituntut, ya. Ayat mana? Nah, tapi kalau Bu Darmi tidak bisa menjawab dengan data yang ada dalam Bible Bu Darmi sendiri, Bu Darmi siap bersahadat? Ya nggak gitu Nggak juga dong. lah, nggak setuju. Nggak setuju. Udah mau nanya aja bang. Aku mau nanya aja. Nggak setuju. Tanya lah. Ya kita nyampein aja Bang. Kalau mau nanya aja silakan. Gak usah gitu-gituan, cepetan. Berapa ayatnya? Gitu-gituan maksud hostnya apa ya? Gitu-gituan ya? Ya maksudnya kayak gitu. Kalau ini bisa jawab 100 juta, nggak bisa jawab harus syahadat. Ya nggak usah kayak gitu. Kita juga disuruh berdakwah, nggak memaksakan orang. Bisa nggak bisa, biarkan itu menjadi urusan dia. Kasih aja kan. Kita tinggal mau nanya Iya, aja, nggak usah bertele-tele. Ya, pastikan aja yang gitu-gitu itu apa aja. Ya gitu-gitu itu tuh gitu. Oke lanjut. Kalau Bu Darmi Biar Bu Darmi semangat gitu loh. Ya, Biar Bu Darmi semangat kan. Jadi ini bukan kuis bang, silakan aja mau nanya. Baru dari tele. Ya. Ayo, Lukas tap layar, guys. 4 sampai 46. berapa? Coba di Lukas 24 sampai 46 Bu Darmi. Lukas 24 ayat. 44 sampai 46. Ayat Oh, 54. aku tahu itu. Ada tertulis di kitab Taurat dan Injil tentang Yesus ya gitu. Enggak gitu tulisannya. Bukan itu. Apa itu? Coba baca ya. Nih. Baca. Tap layar. Lukas, guys. Matius, Markus, Lukas. Markus 24. Lukas
Lukas, Lukas 24 dapat. Lukas 24 ayat 44. Ya. Sampai 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan engkamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Iya betul. Sampai 46 baca sampai habis. 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Udah, bisa ku jawab. Ini tertulis di mana, Bu Darni? Ya, yang tertulis tentang kematian dan penyalipan Yesus ada di dalam kitab Taurat Musa dan Yesaya. Kitab Taurat Mazmur dan Yesaya. Tetapi yang bangkit pada hari ketiga itu kalau nggak salah di Lukas atau di Matius, gitu. Oh, Matius itu Lukas apa? Kitab para nabi. Taurat Mazmur itu. Ya kan itu kan termasuk kitab itu kan. Kitab para nabi. Bu Darmi, di sini tertulis, di sini tertulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, kitab dan kitab Mazmur. Dikit cuma 3 kitab itu yang disebutkan. Kalau tentang penyalipan udah pasti ada ya. Di mana penyalipan? Kalau penyalipan itu tercatat di dalam, banyak kali nih loh aku catat di sini. Pertanyaannya cuma ada di kitab 3 kitab Taurat Musa, kitab Nabi dan Mazmur. Ibu hanya boleh jawab di 3 kitab itu, tidak boleh menjawab di tempat yang lain. Karena tidak tertulis ya di sini yang lain. Karena tertulisnya di situ katanya. Iya, di kitab. Berarti kesimpulannya kitabnya asbun sama kayak Bu Darmi. Di kitab Mazmur itulah banyak kali tuh ratusan ini. Mana? Tunggu ya, sebentar. Dapat dia. Kalau di kitab Mazmur itu ada Mazmur 16 ayat 10. Apa bunyinya, Bu? Tunggu ya, aku baca ya. Mazmur. Banyak kali. 16 ayat 10. Oke. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Bunyinya bukan begitu, Bu. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Itu Yesus. Itu bunyinya, Bu. Di sini apa? Mesias harus mati dan menderita dan bangkit dari Bang Ben ngomongnya satu-satu. Kalau nggak ngomong di mute. Kalian lawan cuma satu orang Kristen. Ya jangan keroyokan. Kalau yang Yesus bangkit di hari ketiga itu kan di kitab Injil, di antara Matius, Lukas, antara di situ. Tetapi kalau di kitab Mazmur dan Yesaya belum ada aku dapat. Harusnya di Torah. Taurat itu Mazmur itu, tahunya kalian Taurat itu kitab apa? Kitab Taurat itu perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maliaki. Itulah Taurat. Bu Darni, kan tertulisnya itu katanya di Torah, terus di Nevi'im atau kitab para nabi, dan di Tehillim atau Mazmur. Kok Anda bilang di Lukas sama Matius? Emangnya Lukas Matius itu Torah? Yang itu kan kitab juga kan, terdapat di dalam kitab, termasuk itu di perjanjian baru. Nah, tetapi kalau dengar dulu, aku jujur ini. Kalau Yesus bangkit di hari ketiga itu belum ada aku dapat di kitab Taurat perjanjian lama. Tetapi penyalipannya ada. Penyalipan dan penyiksaan Yesus ada di kitab Mazmur dan Yesaya. Itu dia. Mana? Tunjuk. Ayo kita bongkar. Tapi sudah kita baca tadi Yesaya 53 ayat 1 dan seterusnya. Mana? Dan dengar dulu, dan tentang kedatangan dan kelahiran Yesus pun sudah tercatat di dalam Matius dan Yesaya. Dia sama ayatnya.
Yang penyalipan tadi 53, ayo coba kita bongkar di sini habis-habisan. Bongkarlah. Ayo. Aku mau mencari apa dulu kitab Yesaya yang bersama dengan Matius. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang mana dulu kita bahas? Kristen ya. Teman-teman agama Kristen yang mau Kenapa tadi diskusi saya silakan naik minta permintaan. Temani ya, Tante Darni. keaslian kitab Typing di bawah Kristen agamanya. itu saya pertanyakan gitu loh. Kenapa saya pertanyakan keasliannya? Karena saya banyak sekali tulisan-tulisan itu yang tidak sesuai dan tidak ada kaitannya dengan apa yang tertulis. Makanya saya bilang itu keasliannya saya pertanyakan, Bu Darmi. Oh, itu kalian bisa tuntut apalah LAI. Loh, bukan masalah Itu yang mentranslate. Tuh, contoh. Tunggu. Kristen. Allah, tunggu dulu. Allah menjanjikan Immanuel di perjanjian lama. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai Immanuel. Itulah Yesus. Jawab ya, Sudah? Bu Darni ya. Tunggu. Jawab ya, dibantah ya. Oke. Tunggu dulu. Ada Pegangan, kesamaannya ayat ini. Tunggu dulu. Iya, Ada pegangan, kesamaan pegangan. ayat ini di Matius 1 ayat 23. Tunggu. Aku baca bantah. dulu baru kalian, ya. Oke, silakan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi di kitab Yesaya dan di kitab Matius sudah dinubuatkan kelahiran Immanuel. Itulah Jangan Yesus. dibantah ya. Apalagi? Bang Hidayah bisa minta tolong dibacain Bang Hidayah Yesaya pasal 8. Tunggu dulu, ini dulu jawab. Yang dua ini, kenapa ada? Itu bantahan tentang Immanuel, tenang aja. Itu gantian Bu Darni buat Bang Ben. Yesaya pasal 8 nomor 8 Bang Hidayah, coba dibacain. Oke, bentar ya, Bang Ben. Oke. Yesaya 88 ya? Yesaya pasal 8 ayat 8 dibacain. Bentar. Ayat itu kah? Iya, pasal 8 ayat 8. Tolong dibacain. Yang serta menerobos masuk ke Yudea itu? Yoi. Oke. Yesaya 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yudea ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Immanuelnya sudah lahir zaman Yesaya. Bukan untuk Yesus. Lanjut. Yang agama Kristen, agama Kristen. Typing di bawah agamanya. Yang agama Kristen yang Kenapa sih gitu? Kadang-kadang ngebuat tapi kok udah ada typing di itu. bawah agamanya. Tap-tap layar guys, tap-tap layar. Bu Darni ada aja. Ya Allah, Bu Darmi, gimana tuh Bu Darmi? Orang-orang udah ada duluan Udah kok, lahir baru tuh lahir. zaman Yesaya, Bu Darni. Mana lagi Bu Darni? Yesaya berapa? Kenapa Bu Yuk, Darmi bongkar kan lagi sering yuk. Bu Darmi ya dengan orang-orang Muslim. Tapi kenapa Bu Darmi kok berkeras hati Bu Darmi? Kebenaran sudah di depan mata loh Bu Darmi. Benar itu Bu Darni bukan asal klaim, tetapi benar itu sifatnya objektif sesuai data. Oke, sambil nunggu Tante Darni, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Typing di bawah agamanya Kristen. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan, temenin Tante Darni. Ya, yang agama Kristen ya. Tengok,
teman-teman. Tadi kan di Yesaya, tadi ku termute aku yang nggak kalian dengar. Yesaya 7 ayat 14. Kayak mana itu kan didengar sudah kalau termute, tete. Iya, sorry. Ini ku ulangi lagi. Udah capek aku, keuanganku habis, nggak dapat duit lagi aku. Tapi aku ikhlas. Yesaya 7 ayat 14. Tadi sudah dikatakan di sana akan lahir seorang anak, itulah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita, kan gitu. Nah, di dalam Matius 1 ayat 23, Roh Kudus, dengar dulu. Di dalam Yesaya 1 ayat 23, malaikat Elohim mengatakan kepada Maria akan lahir, katanya. Itulah Immanuel, itulah Yesus. Apa lagi? Kak Darmi, tadi ini yang saya tampilkan ayat ini, Kak Darmi dengar apa tidak ini? Udahlah. Dengarlah, kan sudah kubaca ini tadi. Yesaya 8 Yesaya 8 nomor 8 kan? Coba. Kenapa itu Immanuel ada di situ? Immanuel kok ada di situ, udah lahir. Baca itu di atas, anak nabi sebagai tanda, kan katanya, ya kan? Penyertaan Asyur ke Yehuda, itu perikopnya. Kalau ada yang ngasih data, coba dibantah dulu datanya itu. Ya, sekarang ku bantah. Di mana yang sama dengan ini, yang Roh Kudus juga menjanjikan Immanuel yang dilahirkan oleh Maria juga sama. Mana? Kalau ini tadi ada Yesaya 7 ayat 14. Tunggu dulu. Ada surat 7:14 ada urusan sama Roh Kudus. Dengar dulu. Dengar dulu. Nomor 8 udah lahir. Immanuel yang di sini apakah artinya Allah beserta kita atau serupa dengan Immanuel yang dijanjikan oleh malaikat kepada Maria? Immanuel itu apa? Sekarang Elias. Allah beserta kita, itu artinya. Eliyahu, Nabi Elias itu artinya apa? Tuhan Allahku. Lu mau bilang apa? Elias juga Tuhan. Selamat kenal ya, salam kenal ya. Ayo. Itu nama orang Ibrani memang gitu. Hizkia dari Semangat kata kenal Kazak dan Yah. Kazak itu artinya maha perkasa. Yah itu Yahweh, Yahweh yang maha perkasa. Kau mau bilang Hizkia juga Tuhan? Mampus kalau pakai istilah. Mana mungkin Hizkia dibilang Tuhan? Hizkia itu nggak dicatat sebagai hakim yang adil. Tetapi kalau Yesus, dia Immanuel, Allah beserta kita, dia dicatat sebagai hakim yang adil. Dia menghapus dosa. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Kalau si Hizkia, apakah ada seperti itu dicatat? Di zaman Yesaya udah lahir, baca Yesaya pasal 8 nomor 8. Ku tanya kalian, apakah Hizkia dicatat juga sebagai hakim yang adil? Makanya kalian mengatakan berarti dia juga Tuhan, kan kalian bilang. Kalau Yesus, dia sudah dikabarkan di dalam Yesaya namanya Immanuel, Allah beserta kita. Dan di dalam Matius 1 ayat 23, malaikat Elohim mengabarkan akan lahir Immanuel. Nah, dan Immanuel itu sudah dicatat juga sebagai hakim yang adil. Dia akan turun bersama para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa. Hizkia ini adakah dicatat seperti itu? Kalau ada dia dicatat seperti itu, berarti dia juga Tuhan. 14 dikatakan bahwasanya itu untuk Yesus. Immanuel di situ sudah lahir kok. Di Yesaya 8 nomor 8 kok dibantah. Iya, maksudku si Hizkia ini tadi kan kalian bilang di dalam Yesaya 8 ayat 8 itu kalian bilang itu si Hizkia. Hakim yang adil. Immanuel kok hakim yang adil. Nah, sekarang begini, si Yesus Immanuel dicatat sebagai hakim yang adil. Kalau si Hizkia ini apakah dicatat sebagai hakim yang adil? Kalau dia dicatat berarti dia adalah Tuhan. Ini kan enggak, berarti dia manusia biasa. Enggak selepel dengan Immanuel Yesus. Enggak selepel lah. Immanuel dengan hakim yang adil. Loh, Immanuel itu kan sudah dikatakan malaikat. Malaikat sendiri pun kalian tantang. Malaikat sudah mengatakan hakim yang adil itu adalah yang akan mengadili seluruh manusia. Itulah Yesus. Yesus. Immanuel dengan hakim yang adil kok disambung-sambungin. Iya, hakim yang adil dengan Immanuel itu. Loh, ada ayatnya pun kalian tantang. Jadi mau apa lagi mau aku bilang? Ya Budar yang nantang. Jelas-jelas di Yesaya 8 nomor 8 jelas kok Immanuelnya udah lahir. Mau bantah apa lagi? Iya, lahir Immanuel, tapi Immanuel yang satu ini apakah dia dicatat juga sebagai hakim yang adil dan bisa mengampuni dosa?
Nggak ada di Yesaya 7:14 dikatakan. Ya udah bahwa berarti Immanuel dia itu hanya mengampuni manusia dosa. biasa. Ya udah berarti si Yesaya di Yesaya 8 ayat 8 ini dia adalah manusia biasa. Beda Dia dengan memang manusia. Yesus. 7:14 Kalau itu Yesus manusia, beda. seorang anak Kalau dinamai Yesus Immanuel dijanji itu seorang manusia dinubuatkan. memang. Siapa bilang dijadikan Tuhan? Coba baca lagi. Kalau Seorang Yesus anak Yesus dinamakan sudah dicatat. Seorang, baca lagi 7 nomor 14 itu. Seorang anak bukan seorang Tuhan. Seorang anak. Iya. Berarti kan manusia. Iya, kan bukan Tuhan kan yang lahir. dilahirkan kan ke bumi ini ya manusia dong. Lah iya, Rohnya iya Elohim benar kan? itu. Berarti Immanuel Yesaya 8 nomor 8 itu kan yang lahir. Iya, yang jelas dia kan dijanjikan anak manusia itu turun ke bumi, itulah rohnya Elohim. Mana ada Wujudnya Elohim itu di dalam Ibrani 1 ayat 3, wujud Elohim itu adalah Yesus. Ngawur lagi. Ngawur. Orang Yesaya Itulah. 7:14 dikatakan seorang anak kok dinamai Immanuel, kok roh Elohim pula. Nggak ada di situ disebut roh Elohim. Jangan ngawur lah. Kalau ngomong jangan asli. Mana ada 7:14 dikatakan roh Elohim itu. Cari lagi. Biar kita bisa bongkar lagi. Bu Darmi. Ini Iya, Bu Darmi. Ya. Bu Darmi, selama diskusi dengan umat muslim selama ini, nggak pernah berpikir, oh iya ya, kok aneh ini bunyinya, oh iya ya, kenapa bunyinya bisa begini? Nggak pernah berpikir begitu ya? Oh, karena apa? Karena ini kan memang kalian itu buat project untuk aku khusus dibuat untuk meluruskan Alkitab ini, untuk menyelamatkan Alkitab ini. Mana mungkin aku terima? Itu asumsi namanya. Gimana asumsi jadi patokan tolak ukur buat menilai? Konyol ini. Kalau melihat kebenaran, kalau kami berniat sebagai umat muslim di Indonesia ini berniat ingin menghancurkan, nggak perlu waktu lama, Bu Darmi. Jadi ngapain kalian capek-capek untuk mengobrak-abrik Alkitab ini? Itu namanya kan menghancurkan. Jadi aku si Diarni tetap berkuku di dalam Alkitabku ini. Tak akan aku goyah. Walaupun setiap hari aku bicara sama kalian, aku udah tahu isinya kalian itu hanya melengsarkan Alkitab ini, biar Alkitab ini jangan dipakai. Itu kan? Bu Darni, justru kita meluruskan pemahaman kalian yang salah tentang Alkitab. Apanya yang kalian luruskan? Kalian itu menyesatkan, membengkokkan Alkitab kami ini. Ya Bu Darni yang membengkokkan. Itu sudah disesatkan sama rahib-rahib terdahulu. Makanya jadi begini. Ya, terserah kalian. Kalau dalam hatiku, umurku sudah 49 tahun. Nanti bulan 4 50 tahun. Jadi selama aku membaca Alkitab ini, hidupku nyaman dan tentram, dan anak-anakku juga diberikan kesuksesan. Jadi apa yang kuragukan sama Tuhanku? Ya ikut ke Darmi. Walaupun aku janda, tunggu dulu. Walaupun aku janda, tetapi hidupku, walaupun aku nggak kaya raya, aku hanya hidup sederhana. Tetapi hidupku hidup di dalam terang, hidup di dalam kedamaian. Itu. Oh. Tante kesuksesan bukan karena tante pengikut Yesus, bukan karena agama tante. Kalau itu tante bawa, ateis pun ada yang sukses. Udah, ateis juga ada yang kaya. Bukan itu pengikut setan bilang lah. Tante. Iya. Tapi menurutku semenjak aku membaca Alkitab ini, inilah penuntun hidupku. Makanya aku bertahan tidak kawin-kawin lagi sampai 18 tahun. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan aku. Darmi ikut dong sedikit. Ya. Apa? Gantian ya. Boleh. Ya. Boleh. Jadi kalau kamu bilang Islam itu mengubrak-abrik Bible itu tidak ada. Ini saya kasih contoh ya. Al-Hidayah ini, Darmi, masuk Islam karena Bible, tanpa berdebat dengan orang Islam. Dan di kampung saya, demi Allah, pada masa saya masuk Islam, tidak ada satu orang pun orang Islam. Saya itu, karena pemain gitar gereja, saya mencari tahu, ini main gitar gereja ini, ajaran dari Yesus, apa ajaran Bible kah, atau ajaran siapa? Ternyata tidak ada satupun perintah yang saya temukan. Kemudian juga saya mencari tahu,
coloring, rabana, kebaktian, kerohanian, 25 Desember, Natalan, menuhankan Yesus. Ini yang saya cari. Ternyata itu yang tidak ada saya temukan dalam Bible. Jadi kalau Tante mengatakan bahwa kami mengubrak-abrik Bible, tidak. Justru kami meluruskan fahaman naratif Kristen yang harus merendahkan sosok Yesus untuk dijadikan Tuhan dengan cara terkutuk disalib. Bahkan bila kamu jujur membaca Bible, sebenarnya di dalam Bible itu termaktub 9 kriteria pengajaran Islam. Seperti mana ini ya, saya tidak punya Bible, alhamdulillah. Oleh karena Allah memberi saya hidayah, membuktikan bahwa kita ini masuk Islam bukanlah salah-salah. Saya sudah 9 tahun tidak pernah baca Bible itu. Tetapi lihat, dari tadi Al-Hidayah di sini berkata-kata sama kamu yang puluhan ayat, tidak ada satupun yang membuka Bible di sini. Coba. Jadi di Bible itu ternyata ketika kita awal-awali, ketika membaca Keluaran 30 nomor 20, di situ Abraham diperintahkan dan anak keturunannya bercuci tangan dan kaki. Itu sifat Islam, ambil air wudu. Ketika kamu membaca lagi Keluaran 40 nomor 31 dan 32, Musa pun diperintahkan dan anak keturunannya bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke kemah pertemuan, ambil air wudu. Sebagaimana yang terlafaz di dalam Nehemia 8 nomor 6, sambil mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi memuji Allah yang besar. Apa itu dalam Islam? Allahu Akbar. Lalu jemaat di belakang menyaut amin amin. Lalu mereka sujud sampai muka ke tanah. Islam. Seperti juga Yesus dalam Matius 26 39 sampai 44. Dia itu 3 kali bersujud. Persis seperti salat maghrib. Di situ. Begitu juga kemudian perintah yang sunat itu di Kejadian 17 tidak boleh dihilangkan. Siapa yang tidak melakukan itu harus dilenyapkan dari antara kaum sebangsanya. Kejadian 17:14. Sebab itulah Yesus menggenapi sebagai nabi. Yohanes 4:44. Matius 2 nomor 6. Matius 21:11. Begitu juga ketika Yesus menggenapi apa yang difirmankan oleh Allah kepada para nabi terdahulu. Ajaran sema. Satu-satunya Tuhan Allah yang benar itu. Apa yang diobrak-abrik oleh orang Islam? Tidak, Kadarmi, kami justru meluruskan. Seharusnya kita memuliakan Tuhan itu, bukan sebaliknya kita menghinakan. Coba, ayo kita buka otak kita berpikir. Ketika kita beriman kepada Yesus, Markus 14:65, mulailah beberapa orang meludahi dia, menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata, dia ini benar-benar seorang nabi. Malah para pengawal pun memukuli dia. Ketika kamu membaca Yohanes 19:34, seorang dari prajurit itu menumbak lambungnya, mengalirlah air dengan darah. Ini memuliakan atau menghina? Apalagi narasi Paulus dengan jelas di dalam 2 Korintus 2 nomor 3, terkutuklah Yesus. Masa Tuhan disebut namanya begitu? Sedang di Keluaran 20 nomor 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Coba. Sekarang itulah sebabnya gunanya kita Islam, fitrah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, begitu saya masuk Islam, terus hilang pertanyaan kebilangan Tuhan, keberapaan Tuhan, keruh kudusan Tuhan. Ini semua hilang. Sebab memang ajaran samawi itu tidak boleh dipertanyakan tentang Tuhan. Karena sifat manusia dengan Tuhan ini terpisah. Seperti yang terdapat dalam Imamat 19:19. Tidak boleh disamakan makhluk dengan Tuhan. Seperti yang dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jangan mencampurkan yang hak dan yang batil. Kalau Tuhan bilang Tuhan, kalau manusia bilang manusia. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 6 nomor 24, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Mana mungkin memuliakan yang lain dan mengecewakan yang satu. Tidak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini yang Al-Hidayah ikut dalam Yohanes 14 nomor 12. Kalau kau mengikuti aku, kalau kau menuruti perintahku, kau harus melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan yang lebih besar, kata Yesus. Pekerjaannya apa? Apakah ada pekerjaan Yesus mengajarkan dia Tuhan? Tidak ada. Apakah ada pekerjaan Yesus mengajarkan makan babi? Tidak ada. Apakah ada pekerjaan Yesus mengajarkan tidak sunat? Tidak ada. Termasuk juga ke gereja? Tidak ada. Jadi inilah mulianya kita Islam. Memuliakan Yesus hanya di dalam Al-Quranul Karim sebagai kalamullah yang terakhir, wahyu dari Allah, menyempurnakan ajaran para nabi dan tidak ada satu nabi pun yang dihinakan.
kalau ukurannya hanya tidak berdosa. Bahkan di Bible ketika ada pengakuan di Lukas 15 nomor 16, ya Bapa, aku telah berdosa kepada bumi, aku telah berdosa kepada Bapa, aku tidak pantas lagi dipanggil anak Bapa. Tidak ada ayat dalam Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran itu para nabi itu mulia. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam di Kejadian 17, di Kejadian 19:33 sampai 36, Nabi Lut juga begitu. Ini menghina para nabi. Nabi Daud alaihissalam di 2 Samuel 11 nomor 12 itu meniduri seorang perempuan. La haula wala quwata. Jadi sebab itulah pikiran kita yang dibuka. Masa Tuhan pencipta langit dan bumi dilahirkan sama ciptaan? Kalau saja di Bible tidak tertulis Bilangan 23:19, Allah bukan manusia, bukan anak manusia, buat apa kami sangga? Kalau di Bible tidak tertulis di Hosea 11 nomor 9, Allah bukan manusia, mengapa kami sangga? Kalau di Bible tidak tertulis seperti di 1 Samuel 15:29, lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah bukan manusia, buat apa kami sangga? Bahkan Yesus mengatakan di Yohanes 10 nomor 29, Bapa yang mengutus aku, dia lebih besar daripada aku dan siapapun. Berarti tidak masuk dalam dirinya. Kalau dia menyatakan ajarannya, bukan menyatakan diri Tuhan itu seperti dia yang laki-laki. Ini harus dipisahkan Tuhan dan manusia. Selain daripada di dalam Wahyu 22:18-19, siapa yang menambahkan dan mengurangi apa yang dituliskan Allah dalam kitab suci, Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dan menambahkan malapetaka yang besar. Sekarang giliran kamu mengatakan Tuhan itu dan ini, bahkan Kristen itu menceritakan Tuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Inilah yang kami bilang na'udzubillah. Jadi kami meluruskan saja. Karena dalam Islam, apa itu? Tanda Islam itu toleransi. La ikra'a fiddin, lakum dinukum waliyadin. Tetapi bagaimana toleransi di Kristen? Bila kamu baca Markus 16 nomor 17, barang siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sebab itulah ada misionaris. Sebelum umat Islam bangkit, ada orang-orang masuk rumah ke rumah, membawa indomie dan beras 1 liter, memurtadkan orang. Tetapi bila orang Islam bangkit, oleh karena ini media yang terbuka, maka alhamdulillah sedikit demi sedikit kebenaran Islam dan juga kejanggalan Bible itu terbongkar. Sebab itu faktanya kemudian banyak yang mu'alaf. Tetapi kalau Kadarmi tidak menerima hidayah, la ikra'a fiddin. Sebab apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 18 Allah sudah firmankan. Di situ Allah bilang sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bahkan di Matius 13 nomor 13 apa kata Yesus? Itulah sebabnya aku berkata-kata kepadamu dalam perumpamaan. Sebab sekalipun kamu mendengar al-hidayah ini, kamu tidak percaya. Sekalipun kamu dikasih pikiran, kamu tidak mau berpikir. Sekalipun kamu sudah mendengar kebenaran, kamu tidak terima. Kata Yesus. Nah, ini sebabnya, sebagaimana bila kita masuk Islam, disitulah sifat para nabi itu mulia. Bahkan kalau saya jelaskan Kadarmi, di dalam Islam itu tujuan Nabi Isa itu turun kedua kalinya ada 4. Bahkan di Bible juga ada 4. Sama persis dengan Al-Quran tujuannya turun, yaitu membasmi siapa yang panggil dia Tuhan dan membawa pedang untuk memisahkan orang-orang. Buat apa dia mati konyol disalib terkutuk kalau ternyata dia masih membalas orang-orang? Coba kamu baca dalam Matius 16:27. Pada masa itu, anak manusia akan turun dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi oleh malaikatnya. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Coba, padahal kata Kristen, seluruh dunia yang diampuni oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus dosanya. Coba. Inilah kami bilang na'udzubillahi min zalik. Selain daripada itu, fakta yang terjadi di lapangan kemudian sampai hari kiamatlah Kristen itu satu-satunya denominasi di muka bumi yang tidak pernah kelar tentang Tuhan. Itulah di Kristen. Kalau Islam, alhamdulillah. Karena Bible kamu itu tertampalnya kitab orang Yahudi, maka sama sifat kami, Tuhan kami. Laisa kamislihi syai' walam yakullahu kufuwan ahad. Dia bukan juga manusia, bukan anak manusia. Bilangan 23:19, itulah yang dikatakan dalam surah Al-Ikhlas. Itu Kadarmi ya. Jadi untuk menerangkan Tuhan ini sebenarnya simpel. Tidak perlu kita mengasumsikan Tuhan. Kalau memang sudah tidak ada jawab, montok. Jujur itu apa salah sih? Tidak ada begini, tidak ada. Oke. Jadi gitu dari saya. Kenapa kami menuhankan Yesus? Nanti dulu ke sana ya. Sekarang kenapa sujud?
Kenapa kami nggak bersujud orang Kristen? Bang Hidayah tahu Daniel Sadrak Abednego sewaktu Raja Nebukadnezar menyuruh rakyatnya untuk menyembah kepada binatang itu, membungkuk, bertelut, sujud mereka untuk menyembah binatang itu. Tetapi Daniel itu, anak muda yang ketiga, yang keempat itu tidak mau mereka sujud menyembah patung itu. Itu makanya kami orang Kristen tidak mau ikut serta untuk sujud menyembah berhala. Tetapi kami orang Kristen bertelut, berdoa, melipat tangan, dan hati kami ini harus dibersihkan dari segala kejahatan. Sunatlah kulit katanmu, sunatlah kulit katan hatimu dari segala bentuk kejahatan, baru engkau datang kepada bait Allah. Udah, itu tentang sujud. Kenapa kami enggak sujud? Karena ada sujud menyembah berhala. Bermusik. Kenapa kami bermusik? Ada yang bermusik di gereja. Itu bukan karang-karangan orang Kristen. Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mazmur 41 ayat 1. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujian Dia dan jemaah-jemaah orang-orang saleh. Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Tunggu dulu, aku tadi nggak potong-potong. Nah, sekarang kenapa kami menuhankan Yesus itu? Di dalam Yesaya 33 ayat 32, sebab Tuhan ialah hakim kita. Ya, Tuhan ialah hakim kita. Di dalam Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Kalau para nabi atau seorang utusan tidak mungkin menghakimi dan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Ia adalah memberi hukum bagi kita. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Matius 24 ayat 31 dan 32. Nah, itulah teman-teman. Dan yang datang juga siapa? Yang datang juga Yesus Kristus Tuhan kami itu. Yang ngomong tante sendiri kok dabring sih? Nggak tahu. Iya, kami semuanya mute loh. Kan tadi saya udah bilang kalau udah malah dia kepanasan sama dablingnya. KST, malah dia marah sama dablingnya. Tunggu, saya tidak putung lah tadi. Dia marah sama dablingnya. Gak tahu suara dari mana, suaranya bersisik lagi. Terlalu bersemangat ya tante. Iya. Padahal aku di kamar loh, aku di kamarnya. Iya, suara apa itu? Suara orang. Gitu. Coba tante ya. Oh, ada orang sana di kedai itu. Ini aku kan di pinggir jalan. Ada itu jam itu buka. Kami semuanya mute loh, tante. Tapi jauhnya mereka di luaran sana. Gak tahu udah kedengaran kok. Gitu. Oke, lanjut ya. Gak ada yang ngomong, kami semuanya. Tengoklah semuanya kami mute. Oke, Bang Hidayah, kita mute sekarang. Tengok nih, kami mute semua. Kan enak kalau begini kita menggunakan data. Jadi Kadarmi, kalau kemudian Mazmur 104 dan 113 kamu ambil acuan, kenapa Mazmur 5 nomor 7 dan 8 itu tidak dilakukan? Kenapa Mazmur 95 nomor 6 itu tidak dilakukan? Yang mana di situ adalah perintah sujud. Kenapa hanya bernyanyinya diambil? Coba sekarang saya kutip beberapa ayat bersujud di Bible. Coba kamu tolong carikan satu saja ayat ke gereja hari Minggu dan bernyanyi. Satu saja ya. Saya akan kutip beberapa ayat walaupun saya tidak punya Bible, dicatat dan boleh kamu bilang salah kamu Al-Hidayah. Nehemia 8 nomor 6. Ezra berkata, pujilah Tuhan Allah yang agung, yang besar. Lalu umat itu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Apa dalam Islam itu takbir, Allahu Akbar, dan menjawab amin amin. Kemudian mereka menyembah Allah dengan muka sampai ke tanah. Ini Islam apa? Kristen Islam. Di 1 Raja-Raja 1842, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan muka di antara kedua tangannya, di antara kedua lututnya.
Islam. Mazmur 95 nomor 6. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang maha menjadikan kita. Coba lihat Daud. Ini kenapa dijogetkan? Di Yosua 5 nomor 14, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Mazmur 5 nomor 7 dan 8. Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke rumahmu, sujud menyembah ke Aramitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Ini Islam apa Kristen? Islam. Kejadian 48 nomor 12. Lalu Yusuf menarik mereka di antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan muka sampai ke tanah. Islam. Mazmur 72 nomor 11. Kiranya semua raja-raja sujud menyembah kepadanya, dan semua bangsa adalah hambanya. Kejadian, nah kalau Abraham ini banyak. Kejadian 17 nomor 3 kalau tidak salah. Kejadian 23 nomor 12. Kejadian 23 nomor 7, Abraham sujud menyembah Allah. Nah, di 1 Samuel 15:31, sujudlah itu, kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah. Di Efesus 3 nomor 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ini coba perkataan Paulus pun sujud dia, bukan menyanyi Paulus itu. Nah, di Kejadian 34 nomor 8, segeralah masuk berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah Allah. Matius 26:39-44, bahkan Yesus bersujud 3 kali dengan seperti imam. Dia maju sedikit lalu bersujud. Itu apa? Menjadi imam kalau dalam surau, dalam masjid. Begitu juga kalau tidak salah ya, di Kejadian 12 nomor 6. Abraham itu beberapa ayat itu bersujud. Coba sekarang, saya yang dulu yang ragu dengan Kristen ini yang tidak Alkitabiah, saya cari satu aja ke gereja hari Minggu dan bernyanyi. Coba silakan. Ada nggak ayatnya? Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Silakan. Hukum keempat, ini sesuai dalil. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tidak ada disuruh manusia itu beribadah hari Jumat dan hari Minggu dan hari yang lain. Tetapi Tuhan kita itu menyuruh kita beribadah hari Sabat, hari Sabtu. Gerejanya di mana, Bu Dani? Advent. Enggak. Perintah ke gerejanya di mana? Ada enggak? Kan sudah ditulis di situ. Yesus setiap hari Sabat masuk ke rumah sinagog, membaca Taurat dan Injil. Sinagog itu adalah rumah ibadah. Jadi kami itu mengatakan gereja itu rumah ibadah. Udah? Ke sinagog apa ke gereja? Sinagog sama ke gereja sama-sama rumah ibadah. Mana ada Ya, sinagog? bukan pajak itu, bukan diskotik gereja. Kalau diskotik nggak dibilang gereja. Kadarmi. Ini sebenarnya di sini kita menguji kejujuran saja. Jadi kenapa selalu debat gusir di dalam diskusi itu? Karena begini ya, Kadarmi. Satu hal yang kamu harus tahu, kami yang naik di atas kumal seperti ini, bukan kami buta dengan Al-Quran, bukan pula buta dengan Bible. Sebab itulah gunanya kita diskusi. Maka bila tidak ada ayat itu simple, tidak ada begitu, Bang. Sudah, bukan kami bilang ya udah kalau gitu kau masuk Islam, bukan. Ini kalau Islam kan saya sudah bilang toleransi, la ikrah fiddin. Tetapi kita menguji apakah kamu jujur apa tidak. Ya. Coba di mana kemudian di sana perintah ke gereja hari Minggu untuk bernyanyi di mana? Kan hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang beribadah itu hari Sabat, hari Sabtu. Kami umat Advent beribadah hari Sabat, hari Sabtu, membaca kitab Taurat dan Injil dan bernyanyi. Dan makanya dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang yang jujur. Mazmur 32 ayat 11. Mazmur 33 ayat 1. Bersorak-soraklah hai orang benar dan dalam nama Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Apalagi? Nah, kenapa kami tidak bersujud? Tunggu dulu. Kenapa kami tidak bersujud? Tadi kan sudah ku bilang, Daniel, Sadrak dan Abednego itu tidak mau bersujud, disuruh Raja Nebukadnezar. Pada saat itu, raja itu menyuruh rakyatnya itu agar menyembah kepada patung itu. Jadi kami umat Kristen hanya kami mengikuti Yesus waktu bertelut berdoa dan menutup mata dan memohon kepada Allah di surga. Itu dia. Oke, gantian.
Ya. Sekarang apakah kamu pikir 16 ayat yang saya baca tadi itu para nabi menyuruh kamu menyembah iblis? Inilah yang diikuti, yang dipraktikkan oleh orang Islam. Pada saat itu Allah memang masih dekat kepada mereka, langsung berbicara kepada mereka. Dengar. Inilah bukti kewajiban orang Islam itu mengikut perintah para nabi, sebab nabi ini utusan Tuhan. Tetapi ini sekalian nanti saya bilang kepada Anda. Bang Hidayah, kenapa kalian nggak berhari Sabat? Kadarmi, kalau memang kalian mengikuti para nabi, seluruh para nabi mengikuti ini kamu hukum tidak Taurat. boleh menjawab, tetapi ngeyelnya lebih banyak daripada saya. Iya, sekarang saya tapi jelaskan. Bang Hidayat salah. Kalian Islam, bilang kalian mengikuti para nabi, tapi kalian nggak berhari Sabat. Nanti saya jelaskan. Jadi Islam setelah disempurnakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, maka dalam surah As-Sajdah itu ayat 9, di Al-Jumu'ah ayat 9, Allah memberi ketetapan hari Jumat, dan itu berdalil di Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Tetapi setelah Islam disempurnakan, tidak menghilangkan ajaran-ajaran para nabi terdahulu. Contoh, ketika Musa yang melakukan sabat, ada ditetapkan masanya? Tidak ada. Ketika Ibrahim yang menerima perintah juga dari Tuhan, ada ditetapkan ibadahnya? Tidak ada. Ketika Yusuf yang menerima perintah dari Tuhan, ada ditetapkan ritualnya? Tidak ada. Begitupun dengan nabi-nabi termasuk Yesus, karena dia hanya mengikuti sabat. Kenapa sesudah Rasulullah ternyata bukan saja sabat, tetapi kami diperintahkan hari-hari sholat supaya tidak menghilangkan ajaran para nabi terdahulu. Mungkin saja dulu ada yang sholat hari Senin, hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa. Sebab itulah Islam, supaya tidak menggagalkan ajaran para nabi terdahulu, kami diperintahkan hari-hari sholat. Jadi ingat, ketetapan sabat yang kamu praktikan itu berlaku kepada hukum Musa, karena para nabi itu diutus hanya kepada Bani Israel. Ayatnya jelas, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:26, kamu bukan orang Yahudi, tidak pantas aku menolong kamu, tidak pantas seorang anak-anak diberikan roti lalu melemparkannya kepada anjing. Dalam Matius 10 nomor 5 dan 6, ketika Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi, dia berpesan kepada mereka, jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7, mereka hendak melintasi kota Figria dan tanah Yudea, tetapi Roh Yesus tidak membenarkan mereka. Setibanya di Misia, Roh Kudus mencegah mereka. Sehingga datanglah Rasulullah melalui utusan Allah yang terakhir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang, sebab itulah kamu tidak temukan satu ayat pun di Bible para nabi menyebut Kristen. Sebab Kristen itu bukan ajaran para nabi, melainkan ajaran dari Romawi, yang mana menyocok-nyocokkan ajaran paganisme, menumbalkan Tuhan, ada Tuhan berinkarnasi, lalu kemudian ada kelahiran Tuhan. Bahkan ini bertentangan dengan otak kita, kadarmikan dari tadi saya sudah dua kali ulang. Mana mungkin Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, dilahirkan oleh manusia, sedangkan di Bible tertulis dalam 2 Tawarik 2 nomor 6, siapakah yang mampu mendirikan rumah misbah di atas bumi, sedangkan langit yang mengatas segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Begitu juga 2 Samuel 6 nomor 18. Jadi bagaimana mungkin Tuhan masuk di lubang yang itu? La haula wala quwata. Di sini kamu tidak sampai mikirnya, teman-teman Kristen. Bahkan Kristen ini jelas bertentangan dengan Alkitabiah. Walaupun itu hanya karangan dari Yunani, itu pun imannya masih bertentangan. Saya kasih contoh. Ketika Yesus mengajarkan Tuhan itu hanya satu, esa mutlak tunggal, tiada dua, tiada tiganya, ini dianggap kesatuan bagi Kristen yang bukan ahli kitab. Ketika Yesus mengajarkan beribadah, bersujud, ini malah Kristen anggap untuk bernyanyi dan berjoget, mengikuti daun. Bang Al, udah panjang-panjang, kasihan tadi. Oke lah Bang Al, udah ya. Silakan. Aku ya. Nah, tadi dikatakan Bang Al, kami Islam mengikuti ajaran para nabi. Sementara ajaran para nabi semua menuruti 10 hukum. Kejadian 26 ayat, bukan itu dulu ya. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Markus 2 ayat 27. Bang Hidayat dengan aku manusia atau binatang?
Kalau Manusia tante kan? manusia, kalau tante binatang, karena kan ada di dalam Bible tante domba. Tunggu dulu. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Markus 2 ayat 27. Makanya kami umat Advent menguduskan hari Sabat karena kami manusia. Tetapi kalau dia tidak manusia, berarti tidak dilakukannya hari Sabat. Bukan aku yang mengatakan ya. Terus kenapa hukum ditetapkan ibadahnya? Hukum itu sampai selama-lamanya. Kejadian 26 ayat 25. Abraham melakukan hukum. Ulangan 4 ayat 2. Jangan kamu menambahi dan mengurangi perintah Allah. Contohnya hari Sabat. Sudah dikatakan hari Sabat. Jangan kau tukar hari Jumat. Jangan kau tukar hari Senin dan yang lain-lain. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu melakukan hukumnya. Siapa yang tidak melakukan hukumnya itu tidak berjalan di dalam kebenaran. Jadi banyak kali ini yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini, semua manusia harusnya tunduk kepada hukum tadi. Kenapa pintar-pintaran kalian menukar hukum? Kenapa pintar-pintaran manusia itu menukar hukum? Sementara kita patuh kepada Elohim. Kita harus patuh kepada para nabi. Para nabi semua menuruti hukum. Udah Bu Darni. Udah aja lah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tante Derni, tunggu dulu. Tante Derni, tempat tante angker ya? Angker. Pokoknya kalau tante ngomong ada suara orang masuk. Ada di luar nyanyi-nyanyi, tahap nggak tahu aku. Oke, lanjut. Di luar kan gede, ada 24 jam nggak tutup-tutup dia jualan siang malam. Oke, tetap layar guys, tetap Sedikit layar. lagi ya dari saya ya. Gini Darmi. Bahkan ini menariknya ketika kamu bilang Ulangan 4 nomor 2 itu dan kamu bilang Islam menambah-nambahi hukum. Islam ini Darmi, wujudnya Islam ini karena ajaran dari Tuhan semesta alam, bukan Tuhan semesta Bani Israel, bukan Tuhan semesta berfirman Romawi. Jadi bezakan di sini Darmi. Bible kamu itu udahlah. Saya sudah capek Kak Darmi. Sebelum saya masuk Islam 2 tahun saya baca itu, sebab itu dia 400-an lebih ayat di kepala saya. Ketika kamu membaca Bible itu tidak ubah seperti kamu membaca buku cerita di toko buku. Coba kalau kau tidak percaya potong tangan saya. Bang Al, nama Bible orang ini apa? Udahlah itu ya. Oke, lanjut. Udahlah. Jadi ketika kamu mengutip ajaran para nabi, coba Biblemu ya, disimak baik-baik. Apakah para nabi ini mengajarkan Tuhan itu berinkarnasi? Apakah para nabi mengajarkan Tuhan itu akan menjadi manusia? Ulangan 4:35. Engkau diberinya melihat supaya engkau tahu Tuhanlah Allah yang di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Di Ulangan 6:4, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Di Ulangan 32:39, Dialah Allah, tidak ada yang lain yang mematikan, menghidupkan, meremukkan, meluluhkan. Ini kepada Nabi Musa. 2 Samuel 7:22, tiada Tuhan yang sama seperti engkau. Yang sama berjembut itu ambil maklumi aja. Siapa itu? Di Mazmur 86 nomor 8 sampai 12. Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. 1 Raja-Raja 18:24 memanggil Tuhan Allahmu. Dialah Allah. Ini kepada Daud. Di 1 Raja-Raja 8 nomor 22-23 pun juga kepada Nabi Salomo, tidak ada yang lain. Nabi Yesaya di Yesaya 43:10-11, Akulah Tuhan Allahmu, sebelum aku tiada Allah dibentuk dan sesudah aku tiada lagi, akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Di Yesaya 44 nomor 6, tidak kepada siapakah engkau menyamakan aku, membandingkan aku sehingga kamu bilang kami sama. Di Yesaya 45 nomor 5 dan 6, tidak ada yang lain kecuali Dia. Di Yesaya 46 nomor 9 sama juga. Yesaya 42 nomor 8, Ani Yahweh, inilah namaku Tuhan. Ini kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesus, Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dijawab sama orang Saduki.
ahli Taurat, bukan orang Kristen. Tepat sekali guru. Benar katamu bahwa Tuhan itu esa. Tetapi kalau Kristen yang menjawab, asumsi kau guru, Tuhan itu harus pecah tiga, harus berinkarnasi satu, harus tinggal yang satu di langit. Ini jawaban Kristen. Dijawab lagi oleh Yesus, Yohanes 17:3, ini bahkan bahasa Melayu. Kamu bahasa Melayu toh, bukan Korea toh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Di Yohanes 5:44, kamu harus mengenal Dia yang datang dari Allah yang Esa. Al-Quran, surah Al-Baqarah 163, Allah Tuhan yang Maha Esa. Al-Imran ayat 2, Allah Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Apalagi yang kau mau bilang? Sekarang para nabi di Bible ada nggak mengajarkan Tuhan Trinitas? Tidak ada. Tapi mari kita berperang-perangan dulu, karena diskusi itu ya, ketika tidak punya ilmu harus kejang-kejang urat untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Udah ya, udah ya. Silakan. Tante sebentar. Teman-teman yang agama Kristen yang berdiskusi silakan naik minta permintaan. Kristen ya Kristen. Baik ini bawa agamanya Kristen. Yang Kristen naik ya Kristen. Temani Tante Derni. Kristen. Lanjut Tante. Dikit ada nambahin dikit. Oh Bang Ben, mohon maaf Bang Ben. Tante Bang Ben mohon maaf. Tante yang lanjut. Karena kan kita di sini Islam berapa? Tante sendiri. Bang Hidayat udah ngomong panjang. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Iya kan? Nah, seharusnya Allahnya orang Muslim, harusnya Allahnya yang di Elohim itu. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Tidak akan kuberikan lagi kemuliaanku kepada yang lain. Kan katanya, kenapa kalian jadi SWT? Harusnya kalian itu jadi Elohim juga, bukan SWT. Harusnya kalian mengikuti Elohim, bukan jadi SWT. Kami, kenapa lain Tuhan kami tiga? Oh tidak, tetap satu Tuhan kami, Tuhannya Abraham dan Ishak dan Yakub. Itulah yang berinkarnasi, itulah wujudnya Elohim, itulah Yesus turun ke bumi, firman-Nya dan rohnya menjadi manusia. Jadi nggak ada Allah-Allah yang lain. Seperti kalian sudah membedakan Allahnya Elohim yang dulu dengan SWT sekarang, jauh berbeda. Aku nggak usah panjang-panjang, itu saja. Sedikit ya, Ben sebentar, nanti disambung sama Mas Sidik. Ingat ya, Tante Darmi, ketika kau mengatakan SWT dan SWT dan SWT, kau tidak tahu bahwa ini tertulis beberapa kali di Bible. Oleh karena kamu ini Bani Hatargum, bukan Bani Ahli Kitab, yang hanya mendengar pendeta yang keluar-keluar di room, kamu bawakan ke sini, kamu menganggap kami ini bukan ahli kitab, bukan pembaca Bible. Coba kau baca Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allahmu yang maha tinggi dan maha suci. Akulah Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya dalam Islam. Maha tinggi dan maha suci. Sekarang Yesus itu apakah maha suci? No. Yang lahir dari situ itu bukan maha suci Kadarmi. Itu maha berdarah-darah, itu maha berlumpur, itu maha berdosa karena menyiksa ibunya. Ya, kemudian di Yesaya 5 nomor 16, Allah yang maha tinggi maha suci. Di Lukas 1:35, Allah yang maha tinggi. Nah, kalau pengasih dan penyayang atau Bismillahirrahmanirrahim, ini juga ada di Bible. Mazmur 103 nomor 8, Keluaran 34 nomor 6, Mazmur 145 nomor 8, Yunus 4 nomor 2, dan Yakobus 5 nomor 11. Menyebut Allah yang pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan insya Allah juga terdapat di Yakobus 4 nomor 15. Jadi kamu ini yang berkuar-kuar, yang bukan ahli kitab, yang hanya mendengar kata pendeta, kamu menganggap Al-Hidayah ini dan teman-teman ini tidak tahu Bible, sehingga mudah didoktrin, sehingga diajarkan di gereja, Yesus Tuhan toh juru selamat, lompat yo, bareng-bareng amin, begitu. Jadi ini bukan di situ. Kita adalah ahli kitab yang tentu kita naik di kumal seperti ini karena kita berdata, dan dasar kami seperti KST ini di sini sebab kami pernah Kristen. Tidak mungkin kami didogma dua kali, apalagi kami tahu Kristen itu ajaran siapa, menuhankan Yesus itu ajaran siapa, gitu loh. Jadi apapun yang disampaikan ke Darmi,
bukan kami tidak menerima. Tetapi Bible itu karena Allah sudah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, dan tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Quran bukannya datang dari Allah, maka tentulah mereka mendapati pertentangan yang begitu banyak. Bible 8.846 ayat bertentangan. Saya kasih kamu contoh yang paling simpel. Di Galatia 6 pasal 2. Apa kata Paulus? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian menurut kehendak Kristus. Galatia 6 pasal 2. Galatia 6 pasal 5. Baru beda 3 ayat ke Darmi. Apa kata Paulus? Tetapi di antara kamu saling menanggung beban masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Jadi mana mungkin kami masuk Kristen sementara kami sudah tahu Kristen itu sesungguhnya sejatinya ajaran sopo gitu. Wallahu alam. Silakan lanjut yang lain. Terserahlah. Kita ini kan bukan memaksa mau masuk Islam, mau masuk Kristen, iya kan? Kita di sini kan berdiskusi, debat lintas agama. Sekarang kita mari menunjukkan, memberikan dalil siapakah Allahmu itu sebenarnya. Allah kita itu satu. Mulai dari zamannya Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang bernama Elohim. Yang aku tanya, kenapa Allah Abraham dan Ishak dan Yakub itu yang bernama Elohim itu pindah ke Islam menjadi SWT? Sementara kami Kristen tetap mengalahkan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi manusia turun ke bumi, itulah Yesus. Nggak ada yang lain-lain. Oke. Bang Ben, saya izin sedikit ya. Cuma sedikit aja, 1 menit aja Bang Ben. Apa sedikit. Jadi SWT yang kau bilang itu Darni artinya subhanahu wa ta'ala-nya yang maha tinggi. Karena panjang kali nanti aku panjang kali membilangkannya. Itu sorry ya. Aneh cuman nanggapi SWT itu artinya subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi. Tadi udah disebutkan ya ayatnya sama Bang Hidayah. Di perjanjian lama juga Elohim itu maha suci dan maha tinggi. Terus tadi juga disebut yang 43 itu Ani Yotefafe Husemi, akulah Yotefafe, itulah namaku Husemi. Yotefafe itu artinya dari kata Haya Hofefe Yihye, artinya dia yang dulu ada, dia yang saat ini ada, dan dia yang akan ada. Itu jelas sama dengan sifat Tuhan yang dalam Islam. Dan satu yang pasti, tidak ada yang namanya Tuhan Bani Israel mengatakan akan datang dalam wujud manusia untuk mati menebus dosa. Bohong itu kalau ada ayatnya. Cari kalau ada ayatnya. Baptis saya malam ini. Lanjut Bang Sidik. Oke, jadi begini. Jadi begini ya, sebelum saya masuk di data Bible, coba kita lihat dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 79 ya. Iya, sebelum dilanjut Ustaz Sidik, saya minta izin dulu turun. Semuanya, saya mohon izin. Nah, terima kasih untuk